Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah sore hari ini kita kembali bersua dalam kajian sore khusus Ramadan ini, yaitu sunnah-sunnah harian. Di kajian lalu kita telah membahas terkait dengan makan, udah selesai, kemudian minum, ya biasanya aktivitas kita sehari-hari, karena memang kajian serial kita ini kajian terkait dengan sunnah harian. Kita bangun tidur, setelah bangun tidur biasanya kita cari pertama adalah kamar mandi, kemudian kita mandi, kita bersiwak, setelah itu kita memakai pakaian, bersisir, kemudian kita makan, minum, ya. Biasanya setelah itu semua selesai, kan kita siap-siap mau keluar rumah. Sangat jarang lah kita itu keluar rumah tanpa memakai sendal atau tidak pakai sepatu. Apalagi kalau dia untuk pergi bekerja di tempat-tempat yang formal. Oleh karena itu biasanya, umumnya seorang itu keluar rumah dia memakai sepatu atau sendal. Inilah yang akan kita bahas untuk sore hari ini, yaitu adab ataupun sunnah-sunnah, aturan-aturan syar'i yang terkait dengan memakai sendal. Para pemirsa dimanapun Anda berada, terkait dengan memakai sendal, yang pertama ya tentunya sendal itu kita dapati imma kita mendapat hadiah atau ya kita diberi orang. Apabila kita mendapatkan sendal ataupun ya menerima hadiah sebuah sendal, artinya baru sendal tersebut untuk kita, baik memang dia baru ataupun dia tidak baru, tapi untuk kita ini sendal yang baru mau kita pakai, maka ada baiknya kita melaksanakan sunnah ini, yaitu kita mengucapkan doa. Yang sebenarnya doa ini umum, baik ketika seorang mendapatkan baju baru, sendal baru, ya apa sajalah yang sifatnya baru. Selain istri baru lah, itu nggak termasuk doa ini. Thaib ikhwah, apa doanya? Hadis ini diriwayatkan dari
Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda thauban, apabila beliau mendapatkan baju baru, amamatan ataupun serban baru, apa sajalah pokoknya ya, yang sifatnya baru, serban baru, sendal baru, baju baru, celana baru, apa sajalah ya. Yaqul, beliau mengucapkan, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya untukmu semua dan segala pujian. Anta kasautanihi, engkaulah yang telah memberikan aku ini, engkaulah yang telah memakaikanku pakaian ini, engkaulah yang telah memberikan aku sepatu ini, engkaulah yang telah memberikan aku serban ini, apa sajalah ikhwafiddin ya. Anta kasautanihi, engkau yang telah memakaikan aku benda ini. As'aluka min khairihi, aku mohon kepadamu kebaikan dari benda ini. Wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan dari bahan yang dia dibuat apa? Dari bahan yang dibuat. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu, dan aku berlindung darimu dari keburukan benda ini dan keburukan ma suni'a lahu, apa yang dibuatkan untuk benda tersebut. Ya, semoga artinya ikhwah, dengan doa ini kita memakai pakaian yang baru tersebut tidak membuat kita menjadi seorang yang pongah, congkak, angkuh, anggap remeh orang lain, tidak menganggap diri kita yang hebat ya, dengan benda yang baru diberikan Allah kepada kita. Jadi ikhwah, bacalah doa ini. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Itu yang pertama. Ya, ini sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwafiddin, yaitu dengan sendal yang Allah anugerahkan kepada kita atau sepatu, perseringlah memakainya. Ya, persering memakainya. Jangan sampai kita mendapatkan anugerah sebuah sepatu, sepasang sepatu atau sepasang sendal, sendalnya cuma hanya disimpan sementara dia tetap nyeker keluar rumah. Jangan. Ya, jangan. Pakailah, persering memakainya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata beliau? Istakthiru minan ni'al fa innar rajula la yazalu rakiban ma inta'ala. Perseringlah memakai sendal, karena sesungguhnya seorang itu dikatakan dia sedang berkendaraan selama dia memakai sendalnya. Jadi seorang seolah-olah berkendaraan, orang yang pakai sendal. Kita ketahui ikhwah, orang yang berkendaraan itu bisa memudahkan pekerjaan kita. Kendaraan yang kita miliki ya bisa memudahkan kerjaan kita. Dengan jarak yang jauh, dengan berkendaraan kita bisa lebih mudah mencapai jarak jauh tersebut. Atau kita punya beban yang berat, untuk memindahkan sesuatu yang berat dari tempat A, dari lokasi A ke lokasi B. Dengan adanya kendaraan, kita bisa lebih mudah untuk memindahkannya. Seperti seorang yang pindah rumah misalnya, ya, dia mau bawa lemari es, tempat tidur, sofanya yang cukup banyak, ataupun furniture dia. Ini kalau dia sendiri yang membawa, otomatis akan kesulitan.
Bahkan mungkin tak bisa dia lakukan. Tapi dengan adanya berkendaraan, itu semua bisa dilakukan dengan lebih mudah. Jadi seorang yang memakai sendal itu, artinya perjalanannya, jalannya, larinya, langkahnya itu akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah ketimbang dia tidak memakai sendal. Ibnul Arabi pernah mengatakan bahwasanya an-ni'al libasal anbiya. Para nabi itu memakai sendal. Artinya apa berarti? Nggak ada para nabi yang nggak pakai sendal. Ya, jadi bagi para pemirsa yang terbiasa nggak pakai sendal, mulai sekarang pakailah sendal. Ya, pakailah sendal. Tapi Ustadz, kalaupun nggak pakai sendal kaki saya nggak apa-apa karena kulitnya sudah tebal misalnya. Pakailah ikhwah, ya, karena ini merupakan salah satu aturan syariat kita. Karena kaki kita ini merupakan milik Allah, jadi mari kita jaga, ya, kita jaga. Selanjutnya ikhwah, yaitu ketika kita memakai sendal, hendaklah kita mendahulukan yang sebelah kanan. Sama seperti ketika kita pakai baju, ya, ketika kita bersisir, kajian yang sudah kita bahas, berdasarkan satu yaitu keumuman hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis ini sepertinya sering kita sebut, ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan. Fitana ulihi, ketika dia memakai sendal, wa tarajjulihi, ketika dia bersisir, wa tatahhurihi, dan ketika dia bersuci, wa fi sya'ni kullih, wa fi sya'nihi kullih, dan seluruh aktivitas kehidupannya. Dia selalu mendahulukan yang sebelah kanan. Jadi kalau ada sesuatu yang ada kanan kiri, upayakanlah tuh utamakan yang kanan dahulu. Misalnya kita nih habis mandi nih, kita mau lap badan kita pakai handuk, coba yang kanan dulu, baru yang kiri. Wa fi sya'ni kulli. Karena Rasulullah memang mendahulukannya seperti itu. Dia mau membersihkan lubang hidungnya misalnya tuh, ya bersihkan dulu yang kanan, kemudian yang kiri. Dia mau merapikan kumis, rapikan kanan dulu, baru belah kiri. Nah, apalagi apa saja ikhwatiddin, ya. Termasuk juga memakai sendal. Pakailah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang kalian mau pakai sendal, pakailah yang sebelah kanan dahulu. Wa idza naza'aha falyabda bishimal. Kalau dia mau melepas sendal, lepaslah yang sebelah kiri terlebih dahulu. Litakun awwaluha tan'alu wa akhiruha tanza'u. Dengan demikian, yang sebelah kanan itu yang pertama engkau pakai dan terakhir yang engkau lepas. Itu dia sunnahnya. Coba bayangkan ikhwatiddin, mungkin selama ini kita tidak begitu memperhatikan, ya. Ya, yang penting kita pakai saja, mau lepas saja. Coba ketika kita mulai dengan cara seperti ini, memakai sendal ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Seorang muslim pakai sendal saja pakai dalil. Bayangkan ikhwatiddin. Ya, makanya Allah katakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apa kata Allah? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Enggak sama, ya. Orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu sama-sama memakai sandal. Baik yang tahu maupun yang nggak tahu. Tapi orang yang tahu ini mengetahui bagaimana pakai sandal ala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Dia dapat pahala dari Allah karena mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang ulama yang sangat terkenal yaitu Sufyan. Apa kata beliau? Lawistata'ta alla tahukka ra'saka illa bi sunnah faf'al. Kalau kamu sanggup
tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, dengan sunnah, maka lakukan dengan sunnah. Artinya apa, ikhwatiddin? Kepala kita terasa gatal nih. Kita mau nggaruk. Kalau ada sunnahnya bagaimana cara menggaruk, maka laksanakan itu. Kalau ada. Demikian juga ikhwatiddin. Pakai sandal ada caranya. Coba. Berbahagia kali. Sangat berbahagia bagi orang yang mengetahui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memiliki nilai lebih, yaitu mengikuti nabinya, orang yang paling mereka cintai dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai sandal yang diingatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tata caranya? Makanya beda orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu. Sama-sama pakai sandal, sama-sama pakai pakaian, sama-sama apa lagi? Sama-sama menggosok gigi, sama-sama apa lagi? Sama-sama bersisir, sama-sama keluar masuk toilet. Tapi orang yang tahu, yang punya ilmu, dia memiliki sesuatu yang jauh lebih ketimbang yang tidak tahu. Selanjutnya ikhwah rahimanillahu wa iyyakum. Selanjutnya yaitu ketika kita pakai sandal, ya, sandal kah atau sepatu kah, terkadang kan sandalnya putus, ya, putus. Tali sandalnya putus. Kadang tapaknya tiba-tiba lepas tuh kalau pakai sepatu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita yang putus kita tenteng, yang satu lagi tetap kita pakai, atau bagaimana sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan qata'a shis'u ahadikum fala yamshi bil ukhra hatta yuslihaha." Apabila tali sendal salah seorang kalian putus, maka jangan dia hanya berjalan dengan satu sendal. Berarti yang satu dia tenteng. Hatta yuslihaha, sampai dia pakai, sampai dia perbaiki sendal tersebut. Dalam hadis yang lain, hendaklah falyanta'il jami'an wal yakhla' jami'an. Hendaklah dia pakai dua-dua. Pakailah sepasang atau lepas kedua-duanya. Artinya tidak boleh dia hanya pakai satu. Ya, kita pakai sandal nih atau pakai sepatu, di tengah jalan lepas. Ya, lepas tapak sepatu kita atau putus tali sandal kita atau setengahnya itu lepas tuh, menganga tuh ujungnya depan sepatu kita. Ya, kan kalau kita umumnya ya yang satu masih bagus ya kita pakai yang satu. Yang satu lagi kita tenteng. Kata Rasulullah jangan. Ya, jangan kamu hanya berjalan dengan satu sandal atau dengan satu sepatu. Jangan. Hatta yusliha, dia perbaiki dahulu. Atau dia lepas dua-dua, jalan. Kalau mau dia pakai dua-dua, baguskan dulu, perbaiki dulu sandalnya. Baru dia pakai sekali dua. Jadi pilihannya hanya dua. Imma dia pakai sepasang sekaligus atau dia tanggalkan sekaligus dua-dua. Jangan hanya pakai satu ataupun sebelah. Demikian. Ada satu hadis yang lain ikhwatiddin menyebutkan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang muslim itu memakai sandal atau sepatu sebelah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Athir dalam kitab Ibnu Athir, yaitu Mushkilul Athar. Walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkannya ya, tapi Allahu a'lam bishawab, seperti ada yang menyebutkan bahwasanya sanad ini masih boleh untuk dipakai ataupun dipercaya karena masih siqah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna syaitan yamshi bina'lin wahidah. Karena setan itu dia jalan hanya pakai sebelah sandal.
Jadi dalam kitab Mushkil Athar ini, ya, yang diriwayatkan oleh At-Tahawi, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkil Athar, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syaitan yamshi bina'lin wahidah. Setan itu jalan hanya pakai sebelah sendal. Jadi para ulama itu mengkaitkan hadis yang tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkil Athar dari Abu Hurairah. Mengapa dilarang? Karena akan menyerupai tasyabbuh dengan setan. Oleh karena itu, kalau seorang mau pakai sandal, sandalnya sebelah rusak, maka imma dia pakai dua-dua, berarti dia perbaiki dahulu, atau dia lepas dua-dua, nyeker lah. Ya. Demikian, jangan dia hanya pakai sebelah, karena sebelah itu adalah tingkahnya setan. Demikian ikhwatiddin. Jadi tidak boleh pakai sandal sebelah. Ini terutama juga nih untuk adik-adik yang suka main futsal, ya. Nih, dia nggak bawa sepatu ke lapangan tuh, pinjam sebelah, misalnya sebelah kanan, karena sebelah kanan kan dipakai untuk nendang. Itu dia, ya. Jadi ya biasanya futsal sih, tapi kalau main bola itu kan ada giginya, ya. Jadi bisa miring jalannya. Kalau sandal futsal kan tipis. Demikian, pinjamannya sebelah, ya sebelah lah, dia main sebelah, nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Karena apa tadi? Menyerupai setan. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Kemudian, ikhwatiddin, azanillahu wa iyyakum. Di sini ada perkataan Ibnu Hajar, penting ini ikhwah. Qala Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, qad yadkhulu fi hadza kullu libasin asy-syafa' kal khuffain wa ikhrajul yad al-wahidah milkum min dunal ukhra. Hukumnya ini termasuk pada semua yang kita pakai yang ada sepasang. Artinya semua yang kita pakai sepasang. Sandal nggak boleh pakai sebelah, sepatu nggak boleh pakai sebelah. Termasuk juga kata beliau, kalau kita pakai baju, nggak boleh hanya kita pakai sebelah saja tangannya, yang sebelah lagi kita keluarkan, nggak dipakai. Ya, membaca ini ikhwafid, saya teringat dengan ada kebiasaan orang Arab. Mungkin para pemirsa pernah lihat orang Arab setelah pakai baju gamis, kemudian ada baju luarnya besar. Itu ada yang modelnya pakainya hanya sebelah sebelah kiri saja, sebelah kiri saja masuknya. Sementara yang sebelah kanan itu nggak dimasukkan, ditimpa saja tangannya. Padahal dia punya untuk tangan kumnya, tangan kiri kanan, tapi yang dipakai hanya sebelah saja. Demikian, ini nggak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan. Nah, ini juga nih para muslimah, sudahlah nggak tutup aurat, bajunya hanya separuh tangannya. Jadi 2 kali itu dosanya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ya. Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, ya, ini termasuk larangan. Termasuk larangan. Karena sesuatu yang ada 2 yang kita pakai, pakailah dua-dua. Nah, yang pakai celana itu kan 2 tuh kakinya. Jangan hanya pakai separuh. Jangan hanya pakai satu, yang satu lagi dibiarkan terbuka, jangan. Nggak adil terhadap anggota tubuh kita. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Dan ini juga pendapat Imam Al-Khattabi rahimahumallah. Selanjutnya ikhwah, masih terkait dengan masalah sandal, yaitu ketika kita pakai sandal atau pakai sepatu, janganlah memakainya sambil berdiri. Insya Allah, ya. Cara makainya pun diajarkan Rasulullah. Jangan memakainya sambil berdiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab sunannya. Min hadithi Jabir, dari hadis Jabir, qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ila rajulu qa'iman. Bahwasanya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu memakai sendal sambil berdiri. Ya, melarang memakai sendal sambil berdiri. Hanya saja ada sebagian ulama yang mengecualikan, kecuali sendal-sendal yang memang tidak sulit dipakai sambil berdiri, seperti seperti terompah. Kalau orang Medan bilang terompah, sendal yang terbuat dari kayu. Kalau orang Betawi bilang bakya. Nah, itu dia. Itu kan untuk tempat menahan kakinya kan keras itu. Jadi tinggal kita sorongkan saja. Demikian. Atau kita pakai sandal jepit tuh loh. Ya. Kan tinggal masukkan kaki aja. Tapi kan ada sandal jepit yang talinya itu kain. Sehingga kalau nggak bisa kita masukkan kaki kita, harus kita angkat dulu talinya baru bisa kita masukkan kaki kita. Kalau itu dilakukan sambil berdiri akan menyulitkan. Atau kita pakai sepatu. Ya. Atau pakai sepatu. Ya kalau pakai sepatu lapang tinggal sorong, letakkan masuk, ya nggak masalah. Tapi ketika sepatunya sepatu yang harus kita pegang, seperti kita pakai sepatu yang ada talinya, ya itu kalau nggak dipegang nggak bisa. Maka pakailah sambil duduk, jangan sambil berdiri. Para ulama kita mengatakan ikhwafidin seperti Khattabi, ya. Beliau mengatakan innaman nahyu an labusil na'li qa'iman li anna labsuha qa'idan ashala alaihi. Karena larangan memakai sendal, memakai sepatu sambil berdiri itu, ya, dilarang, dan hendaklah dia pakai sambil jongkok atau duduk, lebih mudah dia melakukannya. Wa rubbama kana dzalika sababan linkilabih idza labasaha qa'iman, dan bisa saja kalau dia pakai sambil berdiri dia malah bisa terjungkir. Demikian kan akan membahayakan dirinya. Jadi intinya ikhwatiddin, lebih afdol kita memakai sepatu atau sendal sambil duduk. Ya, sambil duduk. Jadi ada baiknya loh. Di depan kita itu ada kursi pendek lah, yang memang kita gunakan untuk pakai sendal. Bagus sih Hafidin. Melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya apalagi Hafidin? Masih kita bicara tentang sendal. Selanjutnya yaitu apa saja yang tidak boleh, sendal ataupun sepatu apa saja yang tidak boleh kita pakai. Ya. Sepatu atau sendal apa saja yang tidak boleh kita pakai. Yang pertama tentunya ikhwatiddin, sepatu atau sendal yang tinggal sebelah, itu jangan dipakai. Karena larangan tadi, ya, di mana Rasulullah mengatakan inna syaitan yamshi bina'lin wahidah. Karena setan itu berjalan dengan sebelah sendal. Jadi kalau antum punya tinggal sebelah sepatu atau sebelah sendal, jangan dipakai. Cari pasangannya dulu. Ya. Yang berikutnya ikhwatiddin, janganlah seorang itu memakai sepatu atau sendal takabbur. Takabbur artinya menimbulkan dia sombong. Mungkin dikarenakan sendalnya mahal, ya. Atau sendalnya sendal atau sepatu impor misalnya, ya. Impor dari negeri luar. Sementara kawan-kawannya made in lokal. Demikian. Akhirnya sendal kalian sendal Sukarame semua nih misalnya begitu, ya. Jadi dalam masalah ini dia meremehkan temannya, dia membanggakan apa yang dia miliki. Ini nggak dibolehkan, ya. Ini nggak dibolehkan. Apa saja sebenarnya yang kita miliki, yang Allah anugerahkan kepada kita, nggak boleh menyebabkan kita itu menjadi sombong. Bahkan ilmu syar'i yang kita dapati nggak boleh membuat kita semakin menjadi angkuh, menganggap sepele orang lain. Itu ilmu. Tidak ada nikmat yang lebih besar melainkan ilmu syar'i. Itu saja tidak boleh kita merasa sombong dan angkuh. Apalagi hanya sendal. Ya, tidak dibolehkan. Makanya dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga
seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar semut hitam, takkan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai sendal kita yang mungkin kita anggap lebih mahal, ataupun sepeda yang kita beli lebih mahal dibandingkan sepeda teman kita. Mungkin karena sepeda kita bisa dilipat, teman kita nggak bisa dilipat sepedanya, sehingga kita menganggap nggak level nih, gabung-gabung goes dengan saya misalnya, ya, merasa levelnya nggak sama. Ikhwah, ini termasuk kesombongan. Kalau ada itu dalam dirinya, maka nggak akan masuk surga. Selesaikan dulu kesombongannya, hapus dulu kesombongannya, baru dia boleh masuk ke dalam surga. Ada seorang laki-laki, ikhwah, dia bertanya, inna rajulan yuhibbu ayyakuna ni'aluhu hasanan wa thawbahu hasanan. Ya Rasulullah, gimana kalau ada seorang itu, dia suka kalau pakaiannya bagus, sendalnya bagus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kibru ghamtun nas wa batarul haq. Yang namanya sombong itu dia remehkan orang lain dan dia tolak kebenaran. Jadi sendal ataupun sepatu tadi yang mungkin lebih mahal sekian kali lipat dibandingkan sendal ataupun sepatu temannya, membuat dia akhirnya menjadi sombong, meremehkan kawan-kawannya karena punya sepatu murah, dia punya sepatu mahal, maka ini termasuk dalam kesombongan. Gak akan masuk ke dalam surga. Gak akan. Itu yang pertama, ikhwatiddin. Ya, sudah yang kedua ya, yang gak dibolehkan terkait dengan sendal. Yang ketiga, yaitu jangan sampai sepatu atau sendal yang kita pakai itu sendal ataupun sepatu syuhroh. Apa yang dikatakan sendal atau sepatu syuhroh ini? Yaitu yang menarik perhatian orang lain. Buat sensasi dia. Ya, buat sensasi. Sehingga orang merasa aneh, ini orang ada seperti ini sendalnya. Misalnya, ya, dia pakai sepatu atau sendal, sepatu lah kita katakan. Sebelah kanan sepatunya sepatu sport, yang sebelah kiri sepatu kantor misalnya. Hitam putih lagi. Ya otomatis ini menjadi perhatian orang. Ini kenapa ini orang? Ini orang gila atau orang apa? Dia hanya sekedar buat sensasi. Karena orang sekarang tuh suka dengan sensasi, mengundang perhatian. Ini hukumnya haram, nggak dibolehkan. Atau biasanya kan sendal atau sepatu itu kan kiri kanan ya. Dia enggak. Dia buat sensasi baru dalam memakai sendal atau sepatu. Apa itu? Kanan dua-dua misalnya. Ya, kanan dua-dua. Karena Rasulullah suka dengan yang kanan ya. Akhirnya dua-dua kanan. Ikhwah, ini buat sensasi dan ini syuhroh. Atau biasanya sendal sepatu itu kan sepasang tuh. Kalau putih ya dua-dua putih. Kalau merah ya dua-dua merah. Kalau kuning ya dua-dua kuning. Jadi ini enggak. Yang sebelah merah, yang sebelah warna hijau misalnya. Masya Allah. Atau dia ditambah lagi kaos kakinya. Beda warna. Atau yang satu lagi, dia satu pakai sepatu kantor, yang satu lagi sepatu ikan misalnya, yang sampai lutut. Ini berbeda sepatunya. Ini syuhroh, tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Atau sepatunya mahalnya luar biasa. Ya, jadi orang melihat, Masya Allah ini sepatu lain ini, berkilau, dari jarak setengah kilometer sudah ketahuan ini, ada lampu-lampunya misalnya. Mengundang perhatian, ini syuhroh. Atau sekalian juga sepatu yang sangat lusuh, yang sangat lecek, sudah hancur, masih dipakai. Sehingga mengundang perhatian. Dia pakai sepatu, setengah sudah nggak ada tuh bagian atas. Sehingga kalau dia pakai, jarinya nampak tuh setengah. Masih dipakainya kemana? Dia pakai ke pesta pernikahan. Astagfirullah. Otomatis orang akan melihat, ini apa ini orang pakai sepatu seperti ini? Ya, nah ini termasuk syuhroh, yang mengundang perhatian orang ramai. Dan ini termasuk dalam larangan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhrah fid dunya albasahullahu thawban mudhillah yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, syuhrah sudah kita definisikan tadi ya, yang mengundang perhatian orang banyak, yang buat sensasi, ya, sehingga orang merasa terheran-heran. Maka Allah akan pakaikan dia nanti di hari kiamat pakaian kehinaan. Berarti hukumnya haram. Jadi ikhwah,
Jangan sekali-sekali membuat sensasi-sensasi baru yang mengundang perhatian orang ramai. Selanjutnya ikhwah, yang perlu kita perhatikan yaitu dilarang memakai sendal atau sepatu yang terbuat dari kulit binatang buas. Ya, dilarang. Mengapa ikhwafiddin? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? La tashabul malaikatu rufqatan fiha jiddun namr. Bahwasanya malaikat tidak akan mengiringi, tidak akan menemani satu perjalanan ataupun seseorang di mana dia memakai apa saja yang terbuat dari kulit harimau, ya, atau kulit macan. Dalam hadis yang lain, dari hadis Khalid, dia berkata, qala wafada al-Miqdam bil Ma'di Karib al-Muawiyah. Bahwasanya Miqdam bin Ma'di Karib datang sebagai utusan, dia datang menghadap Muawiyah. Faqala, dia berkata, anshuruka billah hal ta'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil labusi julid siba wa rukub 'alaiha. Dia katakan, apakah kamu pernah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk duduk di atas kulit binatang buas, ya, atau memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas? Qal, Muawiyah mengatakan, na'am, betul. Jadi ikhwatiddin, tidak boleh kita memakai sepatu yang terbuat dari kulit binatang buas, dari kulit harimau misalnya, dari kulit apa lagi, dari kulit macan misalnya, dari kulit kucing misalnya, apa sajalah yang disebut dengan binatang buas. Selanjutnya apa lagi? Sepatu dan sendal apa lagi yang nggak dibolehkan? Sepatu dan sendal yang terbuat dari emas khusus untuk laki-laki. Mungkin karena dia kaya, Masya Allah ya, kaya luar biasa. Sepatunya dia minta, tolong tempahkan saya sepatu yang terbuat dari anyaman benang emas misalnya. Emas betulan, 24 karat. Saking kayanya, maka haram dia pakai kalau dia laki-laki. Karena Rasulullah SAW pernah memegang emas sebelah kanan dan memegang kain sutra sebelah kiri. Apa kata beliau? Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya dua benda ini haram dipakai oleh laki-laki umatku. Jadi tidak dibolehkan. Selanjutnya sendal apa lagi yang nggak dibolehkan ataupun sepatu apa lagi yang nggak boleh dipakai? Yaitu sepatu atau sendal yang memudaratkan. Karena ikhwah, secara umum Rasulullah pernah berkata, la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan juga tidak boleh dimudaratkan. Tidak boleh kita membahayakan orang lain dan juga nggak boleh kita dibahayakan. Baik kita membahayakan diri kita sendiri atau membahayakan orang lain, itu nggak dibolehkan. Karena secara umum Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Mereka yang sengaja memakai sendal sempit misalnya, itu nggak dibolehkan karena akan berbahaya. Dia akan lecet, akan melukai kakinya. Ya, nggak dibolehkan. Makanya ikhwafiddin, sendal-sendal atau sepatu-sepatu yang memudaratkan kesehatan kita dan kaki kita, maka tidak boleh kita pakai. Termasuk juga pakai sepatu hak tinggi, high heel kata orang modern. Ini kan biasanya mama nih ya, Masya Allah sejengkal. Dia sih pendek, 150 tingginya, sentimeter, 150 cm. Pakai sendal yang berapa nih? 20, jadi 170 nampaknya. Demikian, supaya nampak jenjang kakinya. Ikhwah, ya, nggak dibolehkan. Karena hal itu akan memudaratkan.
ya, dan akan memudaratkan. Dan di situ ada unsur tipuan, ya. Itu ada unsur tipuan. Makanya lajnah daimah, kalau lajnah daimah ini orang Indonesia bilang MUI-nya lah, kalau Indonesia Majelis Ulamanya Indonesia. Kalau di sana di Saudi Arabia namanya lajnah daimah. Mereka para ulama tersebut sepakat mengeluarkan fatwa bahwasanya tidak boleh memakai sepatu hak tinggi. Kalau laki-laki yang memakai, maka dosanya 2. Pertama, karena memudaratkan. Yang kedua, menyerupai wanita. Ya, demikian ikhwati fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Karena orang yang memakai sepatu hak tinggi itu pasti ikhwati fiddin akan merusak kakinya. Betisnya akan lebih cepat pegal. Kemudian kemungkinan besar akan jatuh. Itu jatuh ke seleo kakinya gimana? Makanya enggak dibolehkan. Jadi para akhwat-akhwat kita kaum muslimah enggak usah lah pakai sepatu-sepatu hak tinggi. Yang biasa-biasa aja lah. Kalau yang memang tingginya 150 enggak sampai ya sudah, biarkan aja lah. Karena takut enggak dapat jodoh, sudahlah. Yang namanya tinggi pun kalau enggak ada jodoh tetap enggak ada jodoh. Jangan khawatir. Ya. Selanjutnya apalagi ikhwafiddin, sepatu ataupun sendal yang tidak boleh dipakai yaitu laki-laki tidak boleh memakai sepatu perempuan, perempuan tidak boleh memakai sepatu kaum laki-laki. Ini keumuman berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW, la'anallah al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihati birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum perempuan dan kaum perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Dilaknat ikhwah. Kalau sudah laknat, ini namanya dosa besar. Laknat, dikutuk dia, masya Allah. Jadi jangan, ya. Sendal dan sepatu itu kan ada 3 jenis. Ada yang sendal dan sepatu itu khusus laki-laki. Ada sendal dan sepatu itu khusus perempuan. Makanya kalau kita pergi ke toko sepatu, ya ini kita tahu ini punya perempuan karena warna pink, ada bunga-bunganya lah di atasnya, ada payet-payetnya lah, ada kilat-kilatnya. Laki-laki lebih sederhana. Ada yang pertengahan, bisa dipakai laki, bisa dipakai perempuan. Kalau yang ini nggak masalah dipakai laki dan perempuan. Tapi sendal yang khusus laki-laki dipakai perempuan, atau sendal yang khusus perempuan dipakai laki-laki, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Demikian ikhwati fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya apalagi yang perlu kita ketahui tentang masalah ini, yaitu terkait dengan ketika kita sholat, ya, ketika kita sholat, ini sendal kita taruh di mana? Ya, biasanya ini kalau kita sedang sholat id ini, nah sholat id panitia sudah gelar karpet, ya. Kita taruh sendal kita di mana? Apakah di samping kanan? Atau samping kiri? Atau di belakang kita? Bukankah sering terjadi ketika kita sholat, saf yang di depan letak sendalnya di belakang dia. Padahal di belakang dia itu tempat kening kita sujud. Kan kadang-kadang jengkel juga. Wah enak dia aja. Kita nggak bisa sujud gara-gara sendal dia. Dia letak di belakang dia. Dia nggak mau terganggu dengan sendalnya. Oh, diletak di sebelah kanan. Nanti akan memutus saf. Jadi bagaimana ikhwah? Ada caranya. Rasulullah sudah kasih tahu kita bagaimana caranya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yadhna 'alaihi an yaminihi wala an yasarihi." Kalau salah seorang kalian sholat, jangan dia letakkan kedua sendalnya di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya. Faltakun an yamini ghairi. Kalau dia letakkan di sebelah kiri, berarti itu sendalnya berada di sebelah kanan temannya. Begitu. Illa alla yakuna an yasari ahadun wal yadhhuma baina rijlaihi. Kecuali kalau tidak ada di sebelah kiri siapapun. Misalnya nih, dia sholat sendiri nih, atau dia paling ujung, di sebelah kiri tak ada lagi, maka diletakkan sendalnya sebelah kiri. Karena kalau dia letak di sebelah kanan, ada orang lain.
Jadi Rasulullah SAW melarang kita sholat dengan meletakkan sendal di sebelah kanan. Apalagi kalau di sebelah kanan kita ada orang. Tapi di mana? Di sebelah kiri. Tapi kalau di sebelah kiri kita ada orang, nggak boleh juga. Karena kalau kita letakkan sendal kita di sebelah kiri kita, itu berarti sendal kita posisinya berada di sebelah kanan teman kita di sebelah. Nggak boleh juga jadinya. Jadi hanya boleh kita letakkan di sebelah kiri kalau di sebelah kita tidak ada siapa-siapa. Tapi kalau ada orang lain, nggak boleh juga diletakkan di sebelah kiri. Lantas mau kita taruh di mana? Sebelah kiri nggak boleh, sebelah kanan nggak boleh. Lantas taruh sebelah mana? Wal yad'ahuma baina rijlaihi. Letakkanlah di antara kedua kakinya. Jadi tempat dia. Nggak mengganggu sebelah kiri, nggak mengganggu sebelah kanan. Nggak letakkan di belakang juga, nggak mengganggu orang yang di belakang kita, saf yang di belakang kita. Demikian ikhwatiddin. Apalagi kalau kita pakai sendal baru kan di hari raya, kita letakkan di atas, dalam plastik kresek, letakkan depan kita sini ya. Ini kaki kita letakkan depan sini, begitu. Nggak mengganggu kita, nggak mengganggu sujud kita, nggak mengganggu sholat kita, dan tetap terjaga oleh kita. Jadi letakkan di depan. Demikian. Ya, kalau kita katakan ini kakinya, posisi kaki ya. Jadi kita letakkan di sini. Letakkan di situ sendal kita. Kalau di sebelah kiri kita ada orang. Tapi kalau enggak, sebelah kiri. Insya Allah. Letak sendal pun diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat bagaimana, ini maslahat semua orang tidak terganggu gara-gara sendal kita. Ya, jangan sampai orang terganggu sholatnya gara-gara sendal kita. Selanjutnya ikhwah, masih ada waktu, oke? Jangan pakai sendal ketika masuk ke kuburan. Ya, jangan pakai sendal ketika kita masuk ke areal pekuburan. Diriwayatkan dari Bishr bin Al-Khasasiyah, qala dia berkata, "Bainama ana amshi Rasulullah sallam bainama amshi Rasulullah sallam idza rajulun yamshi fil quburi wa alaina a'lan." Ketika aku dan Rasulullah berjalan, ternyata ada seorang laki-laki, dia berjalan di kuburan, di areal pekuburan, pakai sendal. Faqal, beliau mengatakan, "Ya sahiba sibtiyataini alqi sibtiyataik." Wahai yang sedang memakai sendal sibtiyatain. Sendal sibtiyatain ini ikhwatiddin, sendal kulit, tapi kulitnya itu bulunya belum habis, belum rontok. Ya, pada dasarnya kan seperti kalau kulit sapi itu kan ada bulunya. Kalau kulit kambing ada bulunya. Jadi kalau yang sepatu-sepatu yang biasa kita lihat, kulit yang biasa kita pakai untuk sendal itu kan umumnya bulunya sudah nggak ada. Tapi sendal sibtiyatain ini sendal kulit yang bulunya masih nempel. Ya, bulunya masih nempel. Itu yang disebut dengan sendal sibtiyatain. Hei, yang pakai sendal sibtiyatain, lepaskan kedua sendalmu. Fanadhar rajul. Lantas laki-laki itu pun melihat, siapa ini yang larang? Falamma arafa Rasulullah khala'ahuma farama bihima. Ketika dia lihat ternyata yang ngelarang Rasulullah, cepat-cepat dia lepas sendalnya, dia buang. Demikian. Jadi ikhwatiddin, tidak dibenarkan memakai sendal ketika kita berada di areal pekuburan. Terkadang begini ikhwatiddin, terkadang kita masuk areal pekuburan, kita masuk ini masih ada jalan nih, jalan. Di tengah-tengah jalan tuh. Biasanya untuk bawa kerenda segala macam. Baru sebelah kiri dan kanan kita itu ada pekuburannya. Taib. Masuk di tempat jalan ini, apakah di situ kita sudah lepas sendal? Ataukah ketika kita mau belok kiri atau belok kanan? Ya. Saya ulangi, ini ada areal pekuburan. Biasanya begitu masuk kita itu ada jalan dulu tuh. Jalan di paving block atau di beton, ya, di semen. Baru sebelah kiri dan sebelah kanannya itu areal pekuburan. Di mana kita lepas sendal kita? Apakah begitu kita masuk gerbang areal pekuburan udah lepas, ataukah kita tetap pakai sendal kecuali ketika kita mau ke kiri atau ke kanan? Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan pada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Karena di Baqi juga begitu, ikhwatiddin, ada jalannya, tempat jalan jamaah yang membawa mayat.
Kata beliau, kalau dia masuk ke areal dan masih berada di tempat jalan itu, maka dia belum disunahkan untuk lepas sendal. Tapi ketika dia masuk ke areal pekuburannya, ya, keluar dari jalan itu, maka dia sudah harus melepas sendalnya. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Memang di sini juga ada khilafiyah, ada yang mengatakan tidak apa-apa, ya, tapi yang rajih Allahu a'lam bishawab tidak dibenarkan. Yang terakhir ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ini perlu nih, ya. Ketika kita meletakkan sendal, mungkin di tempat umum atau masjid itu ada rak-rak sendal. Kita mau letakkan sendal, ternyata ada sendal orang yang lebih dahulu di situ. Kita geser sendal orang tersebut ke tempat lain dan kita letakkan sendal kita. Ini bagaimana? Boleh apa tidak? Apa kata Al-Allamah Al-Wazani Al-Maliki rahimahullah, ya, seorang ulama Maliki, bahwasanya man azala na'lan min mawdi'ihi, barang siapa yang menggeser sendal seseorang dari tempatnya, wa wada'ahu bi akhar, dan dia letakkan sendal yang lain atau sendal dia, dominahu, maka dia yang bertanggung jawab terhadap sendal yang telah dia geser. Li'annahu lamma naqalahu wajaba 'alil hifdhuhu. Karena ketika dia geser sandal orang tersebut ke tempat lain, berarti dia wajib menjaga sandal tersebut. Tuh, hati-hati tuh, ya. Kita sudah mau letak sandal kita, sandal baru nih. Kita meletakkan tempat, udah ada, main geser aja. Kalau hilang tuh sandal, maka kita bertanggung jawab, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Itulah ikhwatiddin beberapa hal yang terkait dengan sunnah harian terkait dengan memakai sendal atau sepatu. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan Anda di pesan singkat Anda di pesan singkat 0895 6113 27778. Saya ulangi, 0895 6113 27778. Dan jangan lupa sebutkan tempat Anda berasal. Baik, sudah banyak yang masuk. Dari Medan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah baca hadis Rasulullah menyuruh kita sholat pakai sendal. Apakah hadis itu bisa diamalkan untuk sekarang ini? Iya. Ikhwah, ada hadis yang saya kira hadisnya seringlah kita dengar. Rasulullah SAW pernah bersabda, khaliful inta'ilu fi sholatikum, ya, pakailah sendal, atau khaliful yahud, selisihi orang Yahudi. Maksudnya kita harus menyelisihi orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim. Selisih orang Yahudi karena mereka tidak pakai sendal ketika mereka sholat. Artinya apa ikhwatiddin? Orang-orang Yahudi itu kalau mau sholat nggak boleh pakai sendal. Kita kaum muslimin boleh memakai sendal. Selisih mereka. Ya. Tetapi bagaimana prakteknya? Apakah kita pakai sendal masuk ke masjid, ujuk-ujuk masuk masjid begitu? Ikhwah, ya tentunya ada aturannya. Ya. Kalau kita pakai sendal di satu masjid, kemudian membuat orang marah dengan kita, lari dari kita, maka kita nggak dibolehkan seperti itu. Itu berarti mereka tidak memahami hadis ini. Perlu disosialisasikan dulu. Itu satu. Walaupun sepatu kita sepatu baru, ya, sepatu baru dari toko, ya, barulah pokoknya masih mengkilat, belum pernah kita pakai. Begitu kita masuk masjid, kita pakai itu sepatu kita pakai untuk sholat. Ini bagaimanapun orang akan komplain, karena nggak banyak yang tahu, nggak banyak yang tahu kaum muslimin tentang hadis ini. Di mana kaum muslimin
Dianjurkan Rasulullah sholat pakai sandal atau pakai sepatu. Jadi lihat kondisinya. Jangan sampai mudaratnya lebih besar ketimbang maslahatnya. Kita ingin menerapkan sunnah, tapi akhirnya kita keluar masjid dengan kepala benjol. Nah, kan banyak mudaratnya. Yang kedua, ikhwatiddin, lihat kondisi masjid. Masjid sekarang itu umumnya pakai karpet, ya. Umumnya pakai karpet. Dahulu Masjid Nabawi, ya, itu tidak ada karpet, makanya para sahabat ya pakai sandal sholatnya. Rasulullah juga pernah sholat pakai sandal. Ketika beliau sholat pakai sandal, tiba-tiba beliau lepaskan sandalnya. Para sahabat rame-rame juga lepaskan sandal. Setelah selesai, Rasulullah tanya, kenapa kalian lepaskan sandal? Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, kami lihat Anda lepaskan sandal, maka kami pun rame-rame lepaskan sandal. Kata Rasulullah, tadi itu Jibril datang beritahukan kepadaku bahwasanya ternyata sandal yang aku pakai ada kotorannya, maka aku lepas. Itu di Masjid Nabawi. Sekarang coba Anda pakai sandal atau pakai sepatu masuk Masjid Nabawi. Kalau enggak digeret polisi keluar, ya demikian. Kenapa? Enggak tepat tempat dan waktunya. Ya, jadi pada dasarnya boleh. Misalnya nih, yang cocok, kita sedang camping misalnya ke gunung, mau sholat, kan itu banyak batu-batu tuh, pakai sandal, nggak apa-apa. Rapatkan kaki kalau kita ada berjamaah, pakai sandalnya. Demikian ya. Jadi, ikhwatiddin, kita memperhatikan penerapannya bagaimana. Hadisnya sahih. Kemudian ikhwah, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, bolehkah membayar zakat fitrah langsung ke fakir miskin, tidak melalui amil zakat? Kemudian apakah ada dalil harus dilakukan akad serah terima, lubuk pakam, haji lubuk pakam? Baik, ikhwah perhatikan. Mengenai zakat fitrah, apakah harus melalui amil? Perhatikan ikhwatiddin. Kita nggak katakan harus, nggak kita katakan nggak boleh. Perhatikan, apabila dengan kita memberikan secara individu langsung kepada si fakir miskin, yang akhirnya nanti ada ketidakmerataan, tidak ratanya zakat fitrah ini, atau mungkin terjadi penumpukan zakat fitrah di satu orang atau beberapa orang, dia banyak dapat sementara yang lain sedikit atau enggak ada. Jika seperti itu, maka sebaiknya Anda serahkan ke amil zakat sehingga dia bisa melakukan pemerataan dalam mendistribusi zakat fitrah tersebut. Tapi kalau enggak dikhawatirkan seperti itu, enggak ada masalah, ya. Terutama apalagi kalau Anda menyerahkannya kepada famili. Kalau kita menyerahkan zakat kita, infak kita, sedekah kita kepada kerabat kita, kita malah dapat dua pahala. Pahala zakat atau pahala sedekah dengan pahala mempererat hubungan silaturahmi. Demikian. Jadi hukum asalnya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita membayar masing-masing langsung ke fakir miskin, itu bisa menyebabkan penumpukan zakat tersebut di satu atau dua orang atau beberapa orang, yang lain bisa nggak dapat, maka jangan. Ya, serahkanlah ke amil zakat. Demikian. Allahu alam bissawab. Apakah ada akadnya? Enggak ada. Ya. Enggak ada akad zakat fitrah itu enggak ada. Jadi bagaimana? Ya serahkan saja. Nih zakat. Bahkan Anda enggak sebutkan zakat juga enggak apa-apa. Serahkan aja. Nih. Pak, ini Pak. Dah. Demikian. Ya kita kan sudah punya niat itu zakat kita. Jadi tidak harus, Pak, saya serahkan zakat fitrah saya untuk 5 orang. Terimalah Pak, aku terima zakat fitrah Anda untuk 5 orang. Enggak ada akad seperti itu, ya. Tidak ada akadnya, akad tersendiri untuk zakat fitrah. Allahu alam bissawab. Ustadz, bagaimana, boleh tidak kalau pakai sepatu sebelah sandal pakai sepatu sebelah, sandal sebelah pada saat ke kantor karena ada luka kaki bila pakai sepatu? Enggak. Ya, pakai sandal dua-dua udah. Orang maklumnya itu. Ya. Jangan.
pakailah ya kalau memang satu sakit ya pakai sendal dua-dua. Gak ada masalah kan, orang pun maklumnya. Jangan sampai yang satu pakai perban, yang satu pakai sepatunya sepatu Aladin lagi begini ha. Waduh, dua kali tuh kena syuhroh. Jadi dalam masalah ini ya nggak usah. Hindari saja minimal syubhat itu. Karena menjadi perhatian. Satu pakai Masya Allah kilat sepatu kantornya. Satu lagi diperban. Ya, nggak usah. Pakai aja sendal dua-dua. Ya, pakai sendal dua-dua. Sepertinya waktu kita sudah lewat. Demikianlah ikhwatiddin. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah kita akan terus mengkaji tentang sunnah-sunnah harian. Jadi kita sudah membahas bangun tidur, WC, kemudian menggosok gigi, kemudian bersisir, berpakaian, makan, minum, kemudian hari ini pakai sendal. Insyaallah besok setelah pakai sendal kan ini berarti siap-siap mau keluar rumah. Apa saja sunnah-sunnah yang terkait dengan keluar rumah, insyaallah. Demikianlah ikhwatiddin, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.